Pemirsa Nasa tercinta dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang luar biasa ini kami berada di kelompok tani Terate Indah, ya, Kelurahan Ketapang, Kecamatan MB Ketapang, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Di lahan ini dulunya adalah lahan yang populasi jamur fusarium itu sangat tinggi. Tapi dengan penggunaan produk NASA, salah satunya Glio, dengan produk-produk yang lain, ini alhamdulillah tanaman cabai ini sudah tahan terhadap layu fusarium dan hasil cabainya itu juga sangat luar biasa. Lahan ini luasnya berapa, Pak? Luasnya ini kata orang sini ini 1,5 borongan, Pak. 1,5 borongan, berarti sekitar 500 meter persegi ini ya? Dalam batangnya ini 800 batang. Jumlah pohonnya? Jumlah pohonnya 800 pohon. Ya. Kemudian jenis cabainya apa nih, Pak? Wibawa, Pak. Wibawa ya? Yang dari awalnya memang saya kasih Super NASA, Pak. Hari setelah tanam, terus itu kira-kira umur 2 minggu saya kasih PUC NASA. PUC NASA sama hormon. Ya. Selain itu Lombok mau berbunga itu saya nggak lama lagi terus saya kasih metilat, Pak. Metilat untuk menahan alat buah dan trip dan lain sebagainya. Memang bisa itu di situ. Oke, Pak. Bisa nempel di situ. Kemudian ini tanaman cabai ini dulunya sangat banyak jamurnya, Pak ya. Oke, Pak. Terutama fusarium ya. Dulu memang tanah ini yang saya tanami cabai ini sarangnya fusarium di sini. Jadi waktu dulu saya memang belum begitu percaya sama Glio. Terus saya mencoba itu demi tanaman saya bisa hidup. Terus disuruh nyoba sama PPL saya yaitu Bu Yulin. Alhamdulillah sekarang tanaman cabai saya nggak ada yang mati satu. Kemudian cara penggunaan produk NASA itu bagaimana, Pak? Cara penggunaannya Super NASA itu saya kocorkan, Pak. Saya kocorkan jadi satu ember kira-kira 10 liter itu saya kasih 1 sendok aja. 1 sendok. Kemudian per pohon dikasih? Per pohon ada canteng, Pak, di situ. Satu canteng itu 2 pohon. Satu canteng 2 pohon. Nggih. Kurang setengah, Pak. Setengah liter itu. Setengah liter. Jadi satu pohon itu seperempat liter aja. Nggih. Jadi lebih ringan, Pak. Nggih, lebih ringan. Oke. Kemudian PUC NASA dosisnya berapa, Pak? PUC NASA itu sama hormon. PUC NASA itu, Pak, kalau tangki saya itu cuma 10 liter, tak kasih 2 tutup aja. 2 tutup. Nggih. Hormonnya tak kasih 1 tutup. 1 tutup ya. Itu disemprotkan berapa? Disemprotkan, Pak. Disemprotkan setiap 4 hari sekali, Pak. 4 hari sekali ya. Nggih. Selama 4 minggu, terus lepas itu 1 minggu sekali sampai sekarang ini 1. Glionya itu memang saya aduk dengan tai ayam itu kira-kira ya 25 sampai 30 kilo satu bungkus. Itu saya aduk mateng-mateng, terus itu saya simpan. Waktu itu memang luar biasa, Pak. Ada 7 bulanan saya nyimpan itu. Karena saya sudah kadung kesal terong dan tomat yang diserang fusarium tadi itu, jadi saya kasih matang betul-betul Glio ini. Lepas itu terus saya cangkul, lepas saya cangkul, Glio tadi saya taburkan merata. Sekarang alhamdulillah bisa nggak ada yang mati gitu. Jadi saya sekarang sangat-sangat percaya akan adanya Glio untuk menanggulangi fusarium. Memang nyaman sekali, Pak, karena waktu dulu saya harapkan lombok saya ini 3 on per kilo karena tanahnya ini sudah dikatakan tanah sarang fusarium. Ya ternyata sekarang saya melihat ini insya Allah di 5 on sampai 8 on per pohon. Ya kalau insya Allah nanti dapat 8 on, insya Allah sudah banyak, Pak, hasil. Kemudian dari pertumbuhan tanamannya bagaimana, Pak? Bagus, Pak. Bagus. Ya ternyata sekarang ini aja bisa dilihat kan pupus daun ini kan. Pupus daun ini setelah dan itu, Pak, penggunaan KCL dan penggunaan Ponska memang cuma KCL dan Ponska itu sangat irit sekali. Biasanya kalau ini mungkin 2-3 sak itu habis, Pak. Ini baru habis 1 sak yang 20 kilo.
kemudian dari sisi serangan hama penyakit ya terutama untuk fusarium itu juga berkurang sekali Pak ya. Yang nggak berkurang, memang nggak ada. Hampir Memang nggak dikatakan ada. sudah nggak ada Nggak ya ada, Pak. nggak ada. Luar biasa ini. Nggak ada Pak. Yang alhamdulillah dan lalat buahnya ini ya. Mitra NASA di sini juga hadir pengelola kelompok tani Teratai Indah ya. Jadi sejak menggunakan NASA ini, kita melihat petani ini yang pasti panennya lebih banyak gitu. Terus tanamannya sehat-sehat, hama dan penyakitnya pun bisa ditekan sekecil mungkin gitu. Memang bagus sekali untuk NASA. Untuk tanaman cabai, terong dan jagung juga Pak. Iya. Dan tanaman lainnya juga. Untuk tanaman hias juga bagus juga. Gimana Pak sejarahnya mengenalkan beliau dengan Pak kelompok tani Teratai Indah ini Pak? Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya awal ya, bahwa memang ya untuk tanaman tomat ya, tomat itu pertama kali tomat dari sejarah lahan di sini itu terserang layu fusarium ya, tuh habis. Terus kemudian terong juga begitu. Nah, memang untuk pertama kali itu diuji cobakan ya barangkali ya namanya glio barang asing di sini ya, itu perlu penyesuaian itu pertama. Terus yang keduanya barangkali pengaruh daripada tingginya bedengan ini ya yang kurang tinggi sehingga ini kurang begitu mampu ya untuk berkembang biak terutama itu spora-sporanya. Nah jadi itulah yang membuat kelemahan bagi diri saya sendiri terutama ya. Nah syukur alhamdulillah tahap demi tahap berangkat dari permasalahan itu yang berujung pada pengalaman pada diri saya, akhirnya saya modifikasi untuk meninggikan baluran pertama, terus yang keduanya untuk pemakaian glionya jika masih itu terserang terus, jadi setiap 2 minggu sekali memang harus diberi glio. Oke, terima kasih Pak Warno ya. Demikian Mitra NASA ya, bincang-bincang kita dengan Pak Warno juga dengan pemandu SLPHD di Kota Sampit ya. Memang sudah terbukti sangat luar biasa, terutama di sini tadinya lahan yang sangat banyak fusarium, tapi setelah diterapi terutama dengan glio dan produk NASA yang lain, alhamdulillah ini fusariumnya hampir dikatakan sudah tidak ada ya. Reporter Agus dan kameramen Syahrial Reza melaporkan dari Kota Sampit, Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Salam NASA. NASA memang oke.